Oke, selamat datang di channel ini. Channel ini bakal membahas seputar makanan kedepannya dari cooking show, atau kalau dari gue sendiri gue bakal bahas cerita-cerita, sejarah, mungkin seputar makanan, bisa juga seputar hal lain. Nah, kali ini gue bakal bahas makanan yang berasal dari Sumatera Barat nih. Dan gue yakin banget pasti kalian udah gak asing banget nih sama makanan ini. Mulai dari kalian yang para pecinta kuliner sampai ke yang gak terlalu suka kuliner, gue juga yakin kalian pasti udah pernah denger nih soal makanan ini. Makanan yang bisa dibilang gampang ditemuin di seluruh pelosok negeri. Selain itu juga makanan ini punya cita rasa yang khas banget dan tentunya enak. Gue bisa berani bilang kalau hampir semua orang Indonesia pasti pernah nih makan makanan ini. Ya, yang gue bahas ini adalah rendang. Makanan khas dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ini pernah menjadi makanan paling enak di dunia versi CNN pada tahun 2017. Nah, pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai makanan yang menduduki peringkat pertama nih daftar 50 hidangan paling enak di dunia versi CNN Internasional. Jadi udah dua kali tuh, pertama 2011 terus ke 2017 juga. Nah, pada tahun 2018 rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional Indonesia. Di samping nasi goreng, gado-gado, dan masih banyak lagi tuh 5. Di tengah prestasinya itu, rendang juga dimanfaatkan sebagai bantuan pangan bagi korban bencana alam karena tahan lama dan awet tuh. Juga kandungan gizinya juga kaya. Dikutip dari rendang, The Chronicle of Minangkabau, rendang berasal dari kata merandang yang bermakna secara lambat. Jadi sebenarnya makna tersebut tuh merujuk ke waktu memasak rendang atau proses memasak rendang yang bisa dibilang lama, cukup lama ya. Sehingga menghasilkan tekstur daging yang kering, terus juga dengan aroma rempah yang lumayan kuat dan warna coklat gelap yang cita rasanya tuh maksimal jadinya karena prosesnya tadi yang cukup lama itu. Jadi sebenarnya rendang itu suatu proses masak sebenarnya, bukan nama dari sebuah makanan. Menurut riwayatnya, rendang awalnya tuh menggunakan bahan dasar pokok yaitu daging kerbau. Karena biasanya daging kerbau tuh kalau buat orang Minangkabau tuh dinikmatinya tuh di acara-acara adat tertentu. Terus juga ternyata proses memasak rendang itu memiliki makna filosofi tersendiri loh. Karena masyarakat Minang tuh percaya bahwa rendang tuh memiliki 3 makna yang mempengaruhi sikap atau berkaitan dengan sikap. Yaitu yang pertama kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaan. Ketiga makna ini nih ada dalam proses memasak rendang, termasuk saat memilih bahan-bahan yang bercita rasa tinggi. Dikutip dari Rendang Traveler, rendang menduduki kasta tertinggi tuh di antara hidangan lain dan sering disebut juga sebagai kepalo samba atau induknya sambal atau induknya makanan tuh dalam tradisi Minangkabau. Selain dimasak menggunakan bahan-bahan pilihan, rendang juga ada makna tersendiri tuh dari bahan-bahan yang akan digunakan memasak rendang nih. Mulai dari daging, terus kelapa atau santan, bumbu, dan cabenya juga nih. Semuanya tuh ada makna dan filosofinya tersendiri nih. Oke, gue bakal bacain dari yang pertama nih, daging. Filosofi pada daging rendang itu melambangkan minyak mama atau bisa dibilang pemimpin suatu suku tuh bagi masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minang, daging sapi atau daging kerbau itu melambangkan kemakmuran nih. Atau juga bisa dibilang melambangkan cinta seorang orang tua kepada anaknya dan keponakannya. Karena masyarakat Minangkabau itu soal kekeluarganya lumayan tinggi tuh. Jadi keponakannya tuh udah kayak anaknya sendiri tuh bagi mereka. Jadi bukan cuma saudara keponakan doang, tapi juga udah dianggap sebagai anak sendiri. Nah, yang kedua, kelapa atau santan nih. Santan tuh kan terbuat dari kelapa. Itu tuh kalau bagi masyarakat Minangkabau dilambangkan sebagai cerdik pandai. Kalau bahasa mereka sendiri yaitu cadia pandai, yang berarti kaum intelektual. Makna kelapa bagi kaum Minangkabau itu melambangkan sebuah persatuan semua komunitas yang ada di masyarakat tuh. Jadi bukan sekedar soal
cerdik pandai, tapi juga melambangkan kebersamaan tuh, kelapa. Cabe nih yang ketiga nih. Cabe atau lado merupakan lambang dari alim ulama, yaitu tegas dalam mengajarkan seseorang haruslah menuntut ilmu agar terpelajar dan mampu bertanggung jawab terhadap perilakunya nih. Selain itu, seseorang juga dituntut untuk menjadi penggerak kemajuan buat masyarakat dan lingkungannya, terutama keluarganya dulu nih. Biasanya gitu tuh kalau orang Padang. Semangat yang kayak gitu tuh bisa dilihat dari warung Padang yang menyediakan rendang tak hanya dijumpai di Padang nih, tapi juga di seluruh antero Nusantara, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika. Ini menunjukkan bahwa adanya perantauan dilakukan penduduk Minang, terutama laki-laki. Nah, hal tersebut bisa diartikan bahwa mereka itu menganggap alam ini sebagai medan belajar yang luas tuh. Orang-orang harus mencapai peningkatan sosial dan menjadi orang yang berguna untuk masyarakat di lingkungannya, terutama keluarganya. Rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau ke Malaka pada awal abad 16 nih. Karena perjalanannya tuh lumayan jauh dan melewati sungai hingga makan waktu lama, rendang tuh mungkin bakal jadi pilihan paling tepat buat bekal, karena rendang bisa dibilang cukup lumayan awet ya, dan tahan lama gitu tuh awetnya. Jadi pas banget buat dipakai buat merantau sama mereka sebagai bekal. Rendang juga disebut dalam kesastraan Melayu klasik seperti hikayat Amir Amzah yang membuktikan bahwa rendang sudah dikenal dalam seni masakan Melayu sejak tahun 1550-an atau bisa dibilang abad pertengahan ke-16. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang tadi, yang ada makna filosofinya tersendiri tadi tuh bagi masyarakat Minang. Secara simbolik, daging sapi seperti yang udah gue bilang tadi melambangkan minyak mama, yaitu kepala suku. Begitu pula dengan kelapa yang melambangkan cerdik pandai, yaitu orang-orang yang berintelektual. Sementara cabai melambangkan alim ulama yang tegas mengajarkan syariat agama, termasuk bumbu yang melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Rendang dihasilkan dalam proses memasak suhu rendah dengan waktu yang cukup lama.
menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Prosesi memasaknya butuh waktu berjam-jam hingga tinggal hanya potongan daging kecil yang kering, hitam pekat atau bisa dibilang dedak. Dalam suhu ruangan, rendang tuh juga bisa dibilang termasuk awet dan tahan lama. Bisa bertahan sampai berminggu-minggu nih. Rendang yang dimasak dalam waktu lebih singkat dan santannya belum ngering tuh disebut kalio. Biasanya mungkin ditemui di rumah makan tuh. Rendang yang berwarnanya tuh coklat terang keemasan tuh. Nah, itu sebutannya kalio. Meskipun rendang termasuk masakan tradisional Minangkabau, ternyata rendang itu udah diakui oleh dunia. Sebagai orang Indonesia, ya kita bisa dibilang harus bangga lah sama makanan khas dari negara kita ini. Terus juga rendang itu teknik memasaknya tuh beda-beda tuh di tiap daerah. Jadi bisa dibilang tiap daerah tuh punya cara masak rendang sendirilah. Oke, gimana menurut kalian? Cukup menarik kan? Ternyata rendang itu nggak cuman makanan yang gitu doang loh. Ternyata juga memiliki makna dan filosofinya. Jadi wajar sih kalau seandainya rendang itu rasanya enak. Karena makna di samping itu juga lumayan berat tuh. Lumayan dalam, kalau kata orang tuh deep, ya kan? Oke, gue rasa sampai sini dulu pembahasan kita soal rendang. Mungkin kedepannya gue bakal bahas soal makanan lagi atau bahas hal lain. Tapi gue bakal banyak cerita soal hal-hal yang berbau makanan nih atau kuliner di channel ini nih. Oke, kalau buat kalian yang suka sama konten kayak begini atau ngerasa terhibur, bisa ditinggalin tuh feedback di kolom komentar. Atau kalian juga bisa subscribe, like kalau kalian suka. Kalau nggak apa-apa, nggak maksa. Oke, sekian dari gua. See you on next video. Bye-bye.